Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, senang, dan penuh semangat ya. Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai suatu topik yang sangat menarik. Tapi sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita dimudahkan dalam memahami ilmu kali ini. Melanjutkan materi yang kemarin, kali ini kita masih membahas seputar animalia. Masih ingatkah kalian bahwa hewan itu dikelompokkan dalam dua kelompok besar? Apa aja itu? Yap, yang pertama itu ada kelompok vertebrata, kemudian yang kedua ada kelompok invertebrata. Nah, kita coba mengingat dulu yuk, hewan vertebrata itu apa sih? Invertebrata itu apa sih? Nah, vertebrata itu merupakan hewan dengan tulang belakang. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini ya, yang pertama itu ada gambar ikan, ada gambar sapi, gambar buaya, dan juga gambar ayam. Nah, mereka ini memiliki tulang belakang seperti ini. Jadi, mereka termasuk atau tergolong dalam kelompok vertebrata. Kelompok yang kedua itu ada invertebrata, atau dalam bahasa Inggris itu disebutnya avertebrata. Itu merupakan kelompok yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, contoh hewan-hewan invertebrata ini tuh lebih banyak daripada hewan vertebrata. Seperti misalnya di sini ada cacing tanah, ada anemon, ada siput, ada bulu babi, kemudian serangga-serangga, dan juga ada udang-udangan seperti itu. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kita tuh bertanya-tanya gitu, kenapa sih hewan itu perlu dikelompokkan? Kemudian, emang apa manfaatnya untuk kita gitu mengelompokkan hewan itu? Terus juga gimana sih caranya hewan itu dikelompokkan? Berdasarkan apa hewan itu dikelompokkan? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Jadi tujuan belajar kita kali ini, yang pertama itu kamu mampu untuk menjelaskan prinsip dari klasifikasi hewan. Kemudian juga harus bisa menjelaskan peranan dari golongan hewan atau klasifikasi hewan tersebut. Teman-teman, tahu nggak? Hampir 2 juta jenis hewan itu telah diidentifikasi oleh para ilmuwan. Tapi masih banyak loh hewan yang belum diidentifikasi. Saat ini, semakin meningkatnya perkembangan teknologi itu memberanikan ilmuwan untuk berekspedisi di tempat-tempat yang belum pernah terjamah oleh manusia sebelumnya. Seperti contohnya lautan. Lautan di dunia ini itu tuh sangat luas karena dunia kita tuh didominasi oleh perairan kan. Nah, dahulu manusia tuh belum bisa menyelam karena belum ada teknologi untuk menyelam hingga ratusan atau ribuan meter. Tapi sekarang kan sudah ada teknologi tersebut. Ada kapal selam, kemudian ada robot untuk menyelam. Jadi sekarang manusia tuh sudah bisa mengetahui, mencari tahu kehidupan yang ada di lautan, bahkan di lautan terdalam sekalipun. Seperti contohnya ada di Palung Mariana. Nah, karena hal inilah manusia dapat menemukan spesies baru yang belum pernah diidentifikasi atau belum pernah diketahui keberadaannya sebelumnya. Saking banyaknya hewan, saking beragamnya hewan yang ada di dunia ini, itu menyebabkan kebingungan gitu. Sampai akhirnya ahli biologi itu menggunakan sistem klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu merupakan sistem yang bekerja seperti sistem pengarsipan raksasa dari semua kehidupan masa lalu dan sekarang yang ada di bumi kita. Dalam klasifikasi itu, seluruh kehidupan dibagi menjadi beberapa kelompok yang kita kenal dengan sebutan takson atau taksa. Nah, proses klasifikasi makhluk hidup itu, atau kita sebut dengan taksonomi, itu dimulai dengan mengelompokkan beberapa individu yang memiliki persamaan ciri ke dalam satu kelompok. Nah, cirinya tuh ciri apa aja gitu? Bisa ciri morfologinya, bisa ciri anatominya, bisa ciri perilakunya, dan masih banyak ciri yang lainnya. Kelompok-kelompok yang terbentuk dari hasil pengklasifikasian makhluk hidup ini disebut dengan takson. Takson pada tingkat yang lebih rendah memiliki persamaan sifat dan ciri yang lebih banyak. Sedangkan takson pada tingkat yang lebih tinggi itu memiliki persamaan sifat dan ciri yang lebih sedikit. Artinya semakin tinggi tingkatan taksonnya itu lebih banyak perbedaannya. Nah, selanjutnya mengenai tingkatan takson. Takson itu ada tingkatan atau ada urutan hierarkinya gitu. Yang pertama dari kingdom, kemudian ada phylum, kelas, order atau ordo, terus ada family, genus, dan juga spesies. Nah, jadi caranya tuh gini teman-teman.
spesies, jika satu spesies dengan spesies yang lain itu memiliki persamaan ciri, maka dia dikelompokkan dalam takson genus yang sama. Kemudian, antara satu genus dengan genus yang lain, jika dia memiliki persamaan ciri, dia akan dimasukkan dalam satu famili yang sama. Begitu juga dengan famili satu dengan famili yang lain, apabila dia memiliki persamaan pada ciri tertentu, dia akan dikelompokkan pada takson ordo yang sama. Lanjut lagi, jika satu ordo itu memiliki persamaan ciri dengan ordo yang lain, dia akan dikelompokkan membentuk takson kelas yang sama. Dan pada akhirnya kelas itu jika satu kelas dengan kelas yang lain itu memiliki persamaan ciri, entah itu dari morfologi, anatomi maupun sebagainya, dia akan dikelompokkan dalam takson filum yang sama. Hingga akhirnya pada satu kingdom yang kita sebut dengan kingdom Animalia. Nah, dalam klasifikasi Linnaean, tingkat spesies itu merupakan titik awal dasarnya. Kemudian spesies diatur ke dalam kelompok dengan ukuran yang semakin besar, dimulai dari genera atau genus, dan bekerja ke atas melalui famili, ordo, kelas, dan filum, lalu ke kingdom dan domain. Domain ini merupakan kelompok terbesar dari semuanya. Lanjut, mengidentifikasi kelompok mana yang termasuk dalam hewan itu sangat penting untuk proses klasifikasi. Dan fitur anatomi ini memainkan peran kunci. Tahu nggak teman-teman? Nggak semua hewan itu memiliki fitur anatomi yang sama loh. Ada hewan yang tidak memiliki otak, ada hewan yang tidak memiliki sistem peredaran darah, ada hewan yang tidak memiliki sistem pencernaan. Nah, dan karena perbedaan ini bisa kita klasifikasikan gitu dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, anatomi ini pada proses klasifikasi juga sangat berguna dalam menelusuri jalur evolusi. Seringkali menunjukkan bagaimana bagian tubuh, bisa anggota tubuh atau gigi, telah berkembang dan dimodifikasi untuk berbagai cara hidupnya di masa lalu. Studi tentang klasifikasi itu kita kenal dengan nama taksonomi. Itu memiliki aturan tentang tata cara nama-nama ilmiah yang dirancang dan digunakan. Setiap spesies ini memiliki nama genus dan nama spesifik sehingga dapat diidentifikasi. Nah, jadi nama Latin yang bagian depan itu menyebutkan nama genus, kemudian diikuti di belakangnya merupakan nama spesifik. Sistem yang digunakan adalah penamaan dengan dua sebutan atau kita kenal dengan tata nama binomial nomenklatur. Nah, ada video menarik nih yang bisa teman-teman tonton supaya menambah wawasan kita mengenai taksonomi. Bisa dilihat ya. Lanjut lagi teman-teman. Apa peran klasifikasi hewan bagi kehidupan manusia? Apakah klasifikasi hewan itu memiliki manfaat untuk kita? Tentu saja ada teman-teman. Apalagi bagi kita pelajar dan untuk para ilmuwan gitu. Nah, peran klasifikasi yang pertama itu untuk memahami keragaman hewan. Kita tahu kan bahwa hewan itu memiliki keragaman yang sangat tinggi. Kemudian untuk memudahkan kita dalam identifikasi dan berguna dalam menelusuri jalur evolusi. Dasar yang sangat esensial dalam ilmu ekologi. Kemudian untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara hewan satu dengan hewan yang lain, untuk memahami bagaimana mekanisme kompleks berevolusi dari organisme yang lebih sederhana, dan juga untuk menjadi dasar bagi perkembangan ilmu biologi lainnya. Baik, sampai di sini dulu ya. Saya harap teman-teman paham dengan semua materi yang kita pelajari baru saja. Kita simpulkan dulu ya teman-teman. Nah, hari ini tadi kita belajar mengenai prinsip dan peranan klasifikasi hewan. Prinsip klasifikasi hewan itu adalah dengan membentuk takson, mulai dari kingdom hingga ke spesies. Kemudian, jangan lupa ya, kalau penamaan hewan itu menggunakan tata cara binomial nomenklatur, yang terdiri dari dua, yang bagian depan itu menunjukkan genus, kemudian yang belakangnya diikuti merupakan nama spesifik dari hewan-hewan tersebut. Nah, kemudian untuk peranan klasifikasi, ternyata klasifikasi itu berperan ya, atau memiliki manfaat bagi kita. Seperti untuk memahami keragaman hewan, untuk memudahkan dalam identifikasi, untuk menambah wawasan kita tentu saja, dan masih banyak lainnya. Hebat sekali teman-teman.
Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Tetap semangat, sehat selalu, dan sampai jumpa. Jangan lupa ditonton ya video yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.